Selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor yang diberkati Tuhan, bahkan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan kembali. Siapkan hati kita, saudara. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru di mana kami boleh menikmati udara, menghirup udara dengan nafas yang Kau berikan. Kami boleh menikmatinya sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Pimpin kami dengan firman-Mu Tuhan yang menerangi langkah-langkah hidup kami. Urapi dengan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sudah sepanjang pekan ini ya. Di pekan terakhir bulan September ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan mulai dari Senin, Jumat, dan hari ini terakhir. Ini satu paket saudara-saudara. Jadi saudara jangan sampai bolong. Kalau saudara ketinggalan, ada yang bolong, saudara bisa kembali lagi lihat channel YouTube kita ya. Supaya ini jadi pengetahuan kita yang benar-benar kita dapat pegang saudara-saudara ya. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul langkah-langkah untuk mengalami kelepasan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan di hari yang lalu bagaimana roh jahat itu, kuasa kegelapan ya, itu dapat menguasai anak Tuhan. Bahkan orang-orang ya, kalau orang-orang yang di luar Tuhan dengan mudah. Tapi anak Tuhan memang tidak langsung saudara-saudara. Ada tahapannya. Dan kita harus menjaga kehidupan kita. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia saudara-saudara. Tetapi kita melawan penguasa di udara, kuasa kegelapan dan pemerintahannya. Oleh sebab itu kita perlu mempelajari hal ini. Langkah-langkah untuk mengalami kelepasan. Ketika seseorang sudah terjerat dengan tipu daya musat iblis dan terikat, itu perlu didoakan. Oleh sebab itu kita baca dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar ketika seseorang mengalami masalah, yaitu penyakit rohani, yaitu dosa, saudara, itu harus didoakan. Dan saya akan menyampaikan langkah-langkahnya bagaimana supaya seseorang itu dapat terlepas ya dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mungkin orang itu tidak sadari. Karena sekali lagi, kuasa kegelapan dapat masuk karena membuka celah. Ketika kita membuka celah dengan kebencian, dengan kekecewaan, dengan kesedihan, dengan amarah yang tidak diselesaikan, iblis bisa pakai itu dengan membuka celah ya, celah itu dapat dimasuki oleh iblis saudara. Langkah yang pertama yaitu kita lihat bersikap jujur. Bersikap jujur seperti apa saudara-saudara? Seseorang yang mengalami keterikatan dia harus bersikap jujur seperti Daud saudara-saudara. Daud itu dia punya hati yang benar-benar terbuka, oleh sebab itu dia orang yang berkenan ya. Karena apa? Dia cepat pulih karena dia mau mengakui diri dan bersikap jujur bahwa dia sudah salah di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ketika kita berbuat salah, mungkin Satan sudah mulai memperdayakan kita, saudara-saudara. Kita harus bersikap jujur seperti Daud. Yang kedua, merendahkan hati. Kerendahan hati itu terlihat dalam kesediaan untuk mengakui dan mengungkapkan keadaan diri kita. Saudara-saudara, kita lihat, saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, tetapi kalau kita harus memiliki kerendahan hati supaya tadi dalam ayat pokok kita saling mengakui, bukan orang yang tidak tepat, saudara-saudara harus mengakui kepada hamba-hamba Tuhan, gembala saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan, supaya apa? Kita dapat terlepas, saudara-saudara. Tadi contohnya adalah Daud, saudara-saudara. Kalau Daud itu dia mengakui jujur dan kita harus saling mengaku dosa kita, tanda bahwa kita memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Dan yang ketiga, kita harus bertobat. Kita harus merasa benci dan jijik terhadap kejahatan yang kita lakukan. Yang keempat, kita harus menolak. Menolak apa? Kita harus memberikan pernyataan dengan mulut kita, karena perkataan ini berkuasa. Kita bilang, kita harus menolak
segala apa yang kita lakukan, biar keluar dalam kehidupan kita segala dosa-dosa kita, saudara. Kita lihat, saudara-saudara, orang yang menolak kejahatan ini, itu satu tindakan langkah yang berikutnya. Setelah bersikap jujur dan memiliki kerendahan hati, bertobat, itu harus kita tolak. Ya. Lalu yang berikutnya itu mengampuni. Yang kelima, mengampuni. Agar memperoleh pengampunan, kita pun harus mengampuni orang lain. Ada dosa-dosa yang membuat kita terikat. Iblis pakai itu ketika kita membenci orang, kita kecewa kepada orang, kita tidak mau mengampuni. Saudara rugi sendiri, saudara. Saudara akan mulai diperdayakan oleh iblis, kita mulai panas, kita dikompor-komporin iblis, saudara. Sehingga kita mulai merasa diri benar, saudara. Itu membuat kita tidak bisa diampuni juga oleh Bapa kita di sorga. Firman Tuhan mengatakan, ampunilah seperti Bapa mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, malah Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Yang berikutnya, kita harus mengikat dan mengusirnya. Saudara, bahwa kuasa kegelapan itu dengan kuasa perkataan kita harus, saudara-saudara, bersikap tegas, ya. Mengusir setan seperti apa? Mulai dari ini. Saya pernah dan sering kali banyak menolong orang-orang yang kerasukan. Bukan hamba Tuhan yang bisa, saudara, tapi saudara pun yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, saudara yang sudah lahir baru, yang punya kuasa yang lebih besar dalam hidup kita, itu bisa mengusir setan, saudara, menolong orang lain, saudara-saudara. Dengan apa? Kita lihat bahwa perkataannya seperti ini. Saya ajarkan kepada saudara-saudara, kita bilang berdoa, jangan tutup mata, saudara. Kalau sedang mengusir setan itu hati-hati, karena setan itu punya manifestasinya. Dia bisa, orang dalam yang kerasukan itu bisa melempar barang-barang sekitar kita, ya, bisa tiba-tiba bisa meninju kita, saudara-saudara, ya, bisa melakukan apa saja. Kita harus sigap, saudara-saudara. Kita bilang, kami ikat, kami usir, patahkan dalam nama Yesus. Seperti itu, saudara-saudara, jangan takut. Waktu saya mengusir, sejak saya belajar mengusir setan sendiri itu waktu kuliah, saudara-saudara, teman-teman kuliah ada yang kena kerasukan setan, yang mungkin dia dengan masalah berat, bukan anak Tuhan, tetapi teman-teman saya yang bukan anak Tuhan itu berusaha datang kepada saya karena mungkin mereka tahu saya suka beribadah. Entah bagaimana, itulah fungsi terang, saudara-saudara. Mereka mencari, meminta pertolongan. Oh iya, Ma, tolong. Teman kita ini satu kerasukan setan. Lalu, walaupun ada teman saya satu yang Kristen, tapi dia takut, saudara-saudara. Jangan seperti itu, saudara-saudara, ya. Lalu saya bertindak. Saya ikat, saya usir keluar, kamu tengking, patahkan dalam nama Yesus, keluar kamu dari orang ini. Langsung setan keluar dari orang itu, saudara-saudara. Kita harus bertindak tegas. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ketika orang di sekitar kita memerlukan kita, mari kita berdoa dan bersikap tegas mengusirnya. Dan setelah itu langkah-langkah berikutnya, jangan biarkan orang itu kosong. Jangan biarkan diri kita kosong. Ketika kita sudah mengalami kelepasan, kita harus rutin membaca firman Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan, ya. Seperti ini, ya, renungan pagi, kita beribadah dengan rutin, saudara-saudara. Itu akan membuat Tuhan bertahta dalam orang tersebut, dalam kehidupan kita. Ketika kosong, hati-hati, ya. Di dalam Matius 12 ayat 45, saudara-saudara, di situ mengatakan orang yang sudah dilepaskan dari setan, ketika kosong, setan bisa balik lagi, saudara-saudara. Hati-hati, bahkan bisa lebih jahat lagi. Ada teman-temannya dibawa. Setan itu punya banyak teman, saudara-saudara, ya. Hati-hati, kita harus dipenuhkan dengan firman, dengan doa dan ibadah, sehingga ketika Tuhan bertahta, tidak ada lagi yang dapat mengganggu kita, saudara-saudara, ya. Dan sekarang menjadi perenungan kita, saudara-saudara, apakah dalam diri kita ada hal yang harus dilepaskan? Atau orang lain, kita bersyukur kalau ada teman kita, sahabat kita yang mengingatkan kita. Kita perlu sadar, saudara-saudara. Kita harus sadar, apakah saya harus dilepaskan? Apakah orang itu harus dilepaskan? Ketika kita melihat, kita bantu orang itu, apakah kita harus dilepaskan? Lalu, apakah ada jimat gitu, kayak seperti opo-opo? Sudah tahu opo-opo yang pegangan dari kuasa kegelapan, yang kuasa kegelapan mendiami, sehingga orang itu bisa kuat, orang itu bisa kaya, atau apa, saudara? Apakah saudara masih menyimpannya, saudara?
bertobat, saudara-saudara. Itu hanya sesaat. Itu yang membuat kita akan terjerat. Ketika kita terikat, kita sudah tidak sadar lagi. Saudara akan binasa, saudara-saudara. Lepaskan itu. Segala hal yang mengikat. Apapun itu. Mungkin ada orang ya dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu, di dalam misalnya di dalam keris, di dalam, memang saya tidak menghakimi bahwa keris itu ada, tetapi bisa dipakai oleh kuasa kegelapan. Bahkan di budaya-budaya tertentu, di senjata-senjata, bahkan di baju-baju, di apapun saudara-saudara itu bisa. Kalau saudara tahu itu dari kuasa kegelapan, lepaskan itu. Minta pertolongan dari hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Minta didoakan. Kalau ada orang di sekitar seperti itu, laporkan dan beritahukan kepada kami, biar orang itu terlepas. Lalu, kalau misal jawaban itu ada, saudara-saudara, kita harus berusaha untuk lepas. Ketika kita mau melakukan itu dan terlepas, seperti tadi saya sudah katakan, peliharalah persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara harus hafalkan Efesus 6 ayat 12 ya. Jadi ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi kuasa kegelapan. Tapi kita anak Tuhan, kita bisa melepaskan, bahkan kita boleh terlepas ketika kita mengalami keterikatan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita anak-anak Tuhan. Kita perlu menjaga kehidupan kita supaya kita sampai kepada kehidupan yang kekal, mengalahkan kuasa kegelapan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami boleh menyadari untuk menjaga diri kami dalam persekutuan dengan Tuhan dan melepaskan segala keterikatan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Kami perlu Engkau dan tolong kami Tuhan, biar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh bebas dari kuasa kegelapan. Kami bebas dari tipu dayanya dan kami berkemenangan Tuhan, dan bahkan kami dapat menolong orang lain yang sedang susah Tuhan. Terima kasih. Pimpin kami sepanjang hari ini, jaga kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, sehingga kami tidak salah di hadapan-Mu dan Roh Kudus menolong kami juga. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami, ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di awal renungan ini dan di akhir ada nomor WhatsApp tertera ya di dalam channel YouTube ini ya. Saudara bisa menghubungi channel tersebut, maksudnya WhatsApp tersebut, supaya kalau butuh didoakan kami akan follow up, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.